Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sayyid. Ayyuhal musyahidun, sebagai bentuk tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah Al-Fakir mendapat hadiah sebuah kitab yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang masyhur terkenal dengan kitabnya yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kitab ini menurut versi cetakan Dar Ibnu Zawji ada 10 jilid. Dan alhamdulillah kitab ini merupakan hadiah dari salah seorang sahib saya, rekan saya, yakni Al-Ustadz Fadli Adam Marji dari Samarinda. Al-Fakir haturkan jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fikum wa ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum, serta harta yang antum infakkan di jalan Allah. Semoga Allah ganti di dunia dengan ganti yang berlipat ganda, dan Allah balas dengan pahala yang besar di sisinya. Amin Allahumma amin. Nah, yang kedua sebagai wujud tahadduts bi ni'matillah, dan semoga ini menjadi sedekah jariyah bagi beliau dan bagi Al-Fakir yang menerima hadiah. Insyaallah kitab ini akan Al-Fakir bacakan ya, sekaligus Al-Fakir belajar. Jadi ini sebenarnya adalah program membaca pribadi ya, qiraah fardiyah yang kemudian divideokan. Semoga ada manfaatnya ya, baik bagi Al-Fakir pribadi dan mudah-mudahan bagi yang menyimaknya. Baik, insyaallah ini adalah pertemuan pertama. Fakir akan bacakan muqaddimah yang ditulis oleh mu'alif, yakni Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Khazraji Al-Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Khazraji Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi kitabihi Al-Jami' li Ahkamil Quran wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Muhaddits Abu Abdullah ibn Muhammad bin Ahmad ibn Abi Bakar Farjil Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi thumma Al-Qurtubi taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi. Alhamdulillahil mubtadi'u bihamdi nafsihi qabla an yahmadahu hamid wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah ar-rabbus samadul wahid al-hayyul qayyum alladzi la yamutu dzul jalali wal ikram wal mawahibul izam wal mutakallimu bil Qur'an wal khaliqu lil insan wal mun'imu alaihi bil iman wal mursilu rasulahu bil bayan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma ikhtalafal malawan wa ta'aqabal jadidan arsalahu bi kitabihil mubin al fariqi baina syakki wal yaqin alladhi a'jazatil fusaha mu'aradatuhu wa a'yatil alibba'a munaqadatuhu wa akhrasatil bulagha'a musyakalatuhu fala ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira.
ja'ala amthalahu ibaran liman tadabbaraha wa awamira hudan liman istabsaraha wa syaraha fihi wajibatil ahkam wa farraqa fihi bainal halali wal haram wa karrara fihi al mawa'idha wal qasasa lil afham wa daraba fihi al amthal wa qassa fihi ghaib al akhbar. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma farratna fil kitabi min syai' wa khataba bihi awliya'ahu wa fafahimu wa bayyana lahum fihi muradahu fa'alimu fa qara'atul Qur'an hamalatu sirrillahi maknun wa hafazatu ilmihil makhzun wa khulafa'u anbiya'ihi wa amana'uhu wa hum ahluhu wa khassatuhu wa khiratuhu wa asfiya'uhu. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minna. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuhu. Akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi wa Abu Bakrin al-Bazzar fi musnadihi. Jadi di paragraf pertama ini muallif yakni al-imam al-faqih al-amil al-muhaddits Abu Abdullah Muhammad ibni Ahmad ibni Bakr Farajil Ansar al-Khazrazi al-Andalusi summa al-Qurtubi memuji Allah Ta'ala, kemudian bersalawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian menyebutkan keutamaan ahlullah. Jadi Nabi SAW bersabda inna lillahi ahlina minna. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Kemudian ditanya Rasulullah, ya Rasulullah manhum? Siapa mereka? Siapa ahlullah? Nabi menjawab hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, yakni orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, membacanya, mengamalkannya. Itu ahlullahi wa khassatuhu. Mereka itulah ahlul Allah, ya, keluarga Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang khusus, orang-orang yang memiliki kedudukan khusus indallah. Kalau sekarang istilahnya VVIP begitu. Fama ahaqqa man alima kitabullahi ay yazdajira binawahihi. Maka di antara hak dari orang yang memahami ilmu Al-Quran itu adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Wa yatadzakkara ma syuriha lahu fihi wa yakhshallaha wa yattaqihi. Dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Wa yuraqabahu wa yastahyihi. Kemudian merasa muraqabah, yang merasa selalu dipantau, dikontrol Allah Ta'ala, dan dia malu kepada Allah Ta'ala karena ada Al-Quran di hatinya, ada Al-Quran di dadanya, ada kalamullah di dadanya. Maka dia malu jika berbuat maksiat, malu jika melanggar aturan Allah. Fa innahu qad hummila a'ba'ar rusul, karena sungguhnya mereka itu mengemban bebannya para rasul. Wasara syahidan fil qiyamah ala man khalafa min ahlil milal, dan dia akan menjadi syahid, menjadi saksi di hadapan orang-orang yang menyelisihi dari agama Allah. Al-Quran sudah turun, din Islam sudah diturunkan, maka Al-Quran itu muhaiminan alaih, itu sebagai penguji dari kitab-kitab sebelumnya, dari agama-agama sebelumnya. Maka semestinya mereka mengambil Al-Quran, mengambil dinul Islam. Orang Yahud, orang Nasara mestinya masuk Islam, mestinya mengimani Al-Quran. Namun ketika mereka menyelisih itu, maka umat Islam, mobil khusus yang memahami Al-Quran, yang menjadi ahlullah tadi, mendapat kedudukan sebagai syahid, menjadi saksi, ya, menjadi penentu. Ya, kalau dalam pengadilan kan ada saksi ahli, ya, saksi ahli itu menjadi penentu putusan hakim. Maka mereka menjadi syahid. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Karena itu kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik, umat yang wasat, umat yang adal, umat yang akhyar, umat yang terbaik, litakun syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas seluruh manusia. Ala wa innal hujjata 'ala man 'alimahu fa'aghfalahu wa awkadu minha 'ala man qassara anhu wa jahilahu wa man utiya ilmal Qur'an falam yantafi' wazajaratu nawahi falam yartadi' wartakaba minal ma'athim qabihan wa minal jaraimi fuduhan
kana al-Qur'anu hujjatan alaihi wa khasman aladaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Qur'anu hujjatul laka au alaika, kharrajahul Muslim. Jadi Al-Qur'an itu memiliki hak. Di antara hak Al-Qur'an adalah siapapun yang Allah berikan nikmat dengan kemampuan membaca Al-Qur'an, kemampuan menghafal Al-Qur'an, kemampuan memahami kandungan Al-Qur'an, maka baginya kewajiban untuk mengamalkan Al-Qur'an, menjauhi larangan-larangan yang termaktub di dalamnya. Maka siapa saja yang kemudian menyelisihi apa yang Allah maktubkan dalam Al-Qur'an, maka nanti Al-Qur'an itu menjadi penuntut baginya, bukan menjadi penolong atau pembela baginya. Sebagaimana sabda Nabi, Al-Qur'anu hujjatul lak au alaik. Quran itu menjadi hujah bagi kamu, ya, artinya menjadi pembela bagi kamu, au alaik, atau justru menjadi penuntut bagimu. Maka semoga Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita pahami ini menjadi hujjatan lana wala hujjatan alaina, menjadi penolong kita, bukan menjadi penuntut kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Fal wajibu ala man khassahu Allahu bi hifdzi kitabihi wa yatluwa haqqa tilawatih. Maka menjadi kewajiban bagi orang yang Allah khususkan dengan ilmu Al-Quran ini, membacanya dengan bacaan yang benar, wa yatadabbara haqa'iqa ibaratih, kemudian mentadabburi pengertian-pengertiannya, makna-maknanya, wa yatafahhama ajaibahu, memahami keajaiban-keajaibannya, wa yatabayyana gharaibahu, kemudian menjelaskan yang gharib, yang belum dipahami dari Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatih. Ayat Al-Quran ini, ya kitab ini, anzalnahu, kami turunkan ia, ilaika, kepada Muhammad, sekaligus juga khitab bagi umatnya, khitabul rasul, khitabul ummatihi, liyatadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi, memahami ayat-ayatnya. Qala Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mentadabburi, tidak merenungi, tidak memahami Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka itu yang aqfal, yang terkunci. Ja'alallahu mimman yar'ahu haqqa riayatih. Dan Allah telah menjadikan kepada siapa saja yang memperhatikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya perhatian, sebenar-benarnya penjagaan, wa yatadabbaruhu haqqa tadabburih, mentadabburinya dengan sebenar-benarnya tadabbur, wa yaqumu biqistihi, kemudian menegakkan keadilannya, wa yufi syaratihi, memenuhi syarat-syaratnya, wa yatalmisul huda fi ghairih, dan tidak mencampurkan petunjuk dengan selainnya, yakni al-batil, wala talbisul haqqa bil batil, wa hadana li a'lamil zahirah wa ahkamihil qati'ah al-bahirah. Allah telah menunjuki kita dengan i'lamih, kemuliaan yang nyata, yang jelas, keagungannya terjelas, hukum-hukum yang qat'i, wa jama'alana bihi khairaya dunya wal akhirah, dan Allah menghimpunkan dengannya, dengan Al-Quran itu, kebaikan di dunia dan di akhirat. Fa innahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, karena sungguhnya ialah merekalah orang-orang yang termasuk dalam ahlut taqwa, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang memperoleh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'ala ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bayana ma kana fihi mujmalan. Kemudian Allah menjadikan bagi rasulnya sebagai bayanan, menjelaskan apa yang mujmal, apa yang global. Wa tafsira ma kana minhum mushkilan, menafsirkan yang muskil, yang sulit, ya, untuk dipahami. Wa tahqiqa ma kana lahum muhtamalan, kemudian mentahqiq, menetapkan apa yang ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan, ada kemungkinan A, kemungkinan B, kemudian Rasul menjelaskan tahqiqnya, mana yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut. Liyakuna lahu ma'a tablighir risalati zuhurul ikhtisas bihi wa manzilati tafwidi ilaih. Ya, karena Rasulullah SAW itu tugasnya lah tablighur risalah, menyampaikan risalah. Kemudian kedudukan beliau itu sebagai wakil ilaih, wakil Allah Ta'ala di muka bumi. Qala Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim.
Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikra, yakni Al-Qur'anul Karim, agar engkau menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Thumma ja'ala ilal ulama'i ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istinbata ma nabbaha ala ma'anihi. Kemudian Allah jadikan para ulama setelah berakhirnya masa kenabian, setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengistinbat makna-maknanya, wa asyara ila usulihi, dan mengisyaratkan pokok-pokoknya, pondasi-pondasinya, liyatawassalu bil ijtihadi fihi ila ilmil murad, agar menghantarkan dengan ijtihad mereka itu kepada ilmul murad, kepada ilmu apa yang dimaksud dengan lafaz-lafaz, makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Ayam tazu bidzalika an ghairihim, dan itu menjadi membedakan, menjadi karakteristik, menjadi kekhasan dari yang lainnya. Wa yakhtassu bi thawabi ijtihadihim, dan Allah mengkhususkan, memberikan hak khusus dengan pahala bagi orang-orang yang berijtihad tadi. Kalau Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Sehingga Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir yang Nabi pernah berdoa baginya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, menyebutkan bahwa jarak antara seorang alim dengan yang bukan alim itu adalah 700 tahun perjalanan. Ya, jaraknya adalah 700 derajat. 700 derajat. Jadi yang dimaksud wa utul ilma darajat, ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itulah 700 derajat. Dan setiap derajat itu sejauh 500 tahun perjalanan. Nah, inilah jarak yang sangat jauh antara orang alim dengan yang belum alim. Nah, mudah-mudahan kita termasuk Allah termasuk orang yang Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang yang alim. Amin. Allahumma amin. Fasaral kitabu aslan wa sunnatul lahu bayanan, maka jadilah Al-Qur'anul Karim itu asalnya, pokoknya, dan sunnah itu sebagai penjelasnya. Wa istinbatul ulama'i idahan wa tibyanan, dan istinbat dari para ulama, khususnya ulama tafsir, itu menjadi idahan, menjadi sesuatu yang semakin memperjelas, dan bayan, penjelasan. Falhamdulillahilladzi ja'ala sudurana aw'iyata kitabih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dada-dada kita aw'iyah, wadah, ya, tempat kitabih, tempat untuk dijaganya kitab Allah, dijaganya Al-Quran. Wa adhanana mawarida sunani nabiyyih, dan telinga kita itu menjadi maurid, yang menjadi sumber, ya, tempat jalan sunnah Nabi SAW. Wahima mana masrufatan li ta'allumihima, dan cita-cita kita, ya, himmah kita untuk mempelajari keduanya, yakni mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Wal bahthi an ma'anihima, dan meneliti makna-maknanya. Wa gharaibihima, dan lafaz-lafaz yang gharib, lafaz-lafaz yang asing yang belum kita pahami. Talibina bidzalika ridha rabbil alamin, untuk memperoleh ridha dari Tuhan semesta alam. Wa mundarijina bihi ila ilmil millah wad din. Wa ba'd. Selanjutnya, falamma kana kitabullahi huwal kafil bi jami' ulumil syar'i, ketika kitabullah, yakni Al-Qur'an, itu menjadi kafil, menjadi penjamin. Jadi, ya, penjamin yang memberi naungan, melingkupi seluruh ilmu-ilmu syariah. Dia sumber dari segala sumber ilmu. Semua ilmu itu merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Mau usul fikih, usul hadis, usul tafsir, dan sebagainya. Rujukan, sumber utamanya adalah Al-Qur'anul Karim, alladzi istaqalla bisunnah wal fard wa nazala bihi aminus sama'i ila aminil ard, yang Al-Qur'an ini Allah turunkan dari aminus sama', ya, orang yang paling terpercaya di langit, yakni Jibril alaihissalam, ila aminil ard, kepada orang yang paling terpercaya di muka bumi, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu an ashtagila bihi mada umuri, maka saya memandang untuk menyibukkan diri sepanjang umur saya. Wastafrighu fihi
wa astafrigha fihi munnati, dan saya kemudian mencurahkan kemampuan saya bi an aktuba ta'liqan wajizan, agar saya menulis ta'liq, komentar-komentar yang wajiz, yang ijaz, yang ringkas, padat ya, ringkas, tapi 10 jilid. Dalam versi lain 15 jilid. Yatadammanu nuktan minat tafsir wal lughat, yang mencakup dalamnya catatan-catatan berupa tafsir dan lughah, aspek kebahasaan, wal i'rab wal qiraat, aspek i'rab dan qiraatnya, waraddu ala ahli zaigh wad dalalat, sekaligus membantah ya pihak-pihak yang menyimpang dan menyesatkan, wa ahaditsa katsiratan syahidatan lamma nadhkuruhu min al-ahkami wa nuzulil ayat, dan hadis-hadis yang kasir, yang syahidan sebagai penguat, lima nadhkuruhu, atas apa yang aku sebutkan, min al-ahkam berupa hukum, dan nuzulul ayat, dan turunnya ayat. Jami'an baina ma'anihima, yang menghimpun makna-maknanya, wa mubayyinan ma ashkala minha, dan menjelaskan yang muskil ya, yang tidak dipahami, yang kurang dipahami, bi aqawilis salaf, dengan qaul dengan pendapat-pendapat ulama salafus saleh, wa man tabi'ahum bil minal khalaf, dan yang mengikuti mereka, manhaj mereka dari kalangan ulama-ulama khalaf, ulama-ulama mutaakhir. Wa amiltuhu tazkiratan li nafsi, amal, dan aku mengamalkannya sebagai tazkiratan, saya melakukannya sebagai tazkiratan, sebagai pengingat bagi diriku, wa zakhiratan liyaumil ramsi, dan mudah-mudahan menjadi bekalku di alam kubur, wa amalan solihan ba'da mauti, dan tercatat sebagai amal soleh setelah kematianku. Kalau Allah Ta'ala yunabba'ul insanu yaumin bima qaddama wa akhara, maka akan dikabarkan kepada manusia pada suatu hari, yauma'idzin bima qaddama wa akhara, ya, terhadap apa-apa yang telah lewat maupun yang terakhir, yang akan datang. Wa qala ta'ala alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka jiwa akan mengetahui apa yang telah dilakukan terdahulu maupun yang akan datang. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata amal anhu amaluh, jika meninggal manusia maka terputuslah amal ibadahnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, termasuk kitab yang dihadiahkan oleh Al-Ustaz Al-Karim Fadi Al-Majid, atau ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan, kemudian disebarkan, dibagikan, kemudian orang lain memperoleh manfaat dari ilmu tersebut. Awwaladin sholihin yad'u lahu, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Wa syarti fi hadzal kitab, dan aku syaratkan, aku tetapkan dalam kitab ini, idhafatul aqwali ila qailiha, ya, menyandarkan pendapat-pendapat itu kepada sahibul qaul, kepada orang yang mengatakannya, wal ahadithi ila musannifiha, dan hadis-hadis kepada musannifnya, ya, para penghimpun, para mudawwinul hadis, para penghimpun hadis. Fa innahu yuqalu, karena dikatakan min barakatil ilmi ayyudhafal qawlu ila fa'ilihi, di antara keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan qaul, ucapan, pendapat kepada sahibul qaul, kepada pihak yang mengucapkannya. Wa katsiran ma yaji'u al haditsu fi kutubil fiqhi wa tafsiri mubhaman, dan kebanyakan dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tafsir, hadis-hadis itu mubham. Apa ini maksud mubham di sini? La ya'rifu man akhrajahu illa man attala'a ala kutubil hadis, tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya kecuali orang yang menyingkap, orang yang membuka, mempelajari kitab-kitab hadis. Fayabqa man la khibrata lahu bidzalika hairan, dan tetaplah, ya, dalam kebingungan, ya, siapa saja yang tidak memiliki keahlian di bidang ilmu hadis, tidak memiliki keahlian dalam mentakhrij hadis, yang mengeluarkan hadis dari kitab-kitab hadis.
la ya'rifu sahiha minas saqim. Akibatnya tidak diketahui mana yang sahih dari yang dhaif, yang sakit, yakni dhaif. Wa ma'rifatu dzalika ilmun jasim, maka mengetahuinya itu adalah sebuah ilmu yang serius. Berarti mempelajari ilmu hadis itu perkara yang penting dan mendesak. Sekaligus dalam konteks ini mengetahui ini hadis sahih, hadis dhaif itu adalah perkara yang serius. Fala yuqbalu minhu al-ihtijaju bih yang tidak diterima berhujjah dengannya, wala istidlalu, demikian pula beristidlal, hatta yudifuhu ila man kharrajahu min al-a'immatil a'lam, hingga kemudian menyandarkannya, mengetahuinya siapa yang mentakhrijnya, siapa yang mengeluarkannya dari para ulama-ulama yang a'lam, yang masyhur, yang mulia. Wathiqatil masyahiri minal ulama'il Islam, dan terpercaya yang masyhur dari ulama-ulama Islam. Wa nahnu nushiru ila jumalin min dzalika fi hadzal kitab. Jadi beliau mentakhrij hadis-hadis itu, ya. Siapa musannifnya. Nah, ini jadi keunggulan kitab ini, selain menjelaskan makna-maknanya termasuk yang gharib tadi, tapi juga kemudian menjelaskan takhrij hadisnya. Kemudian wa nahnu nushiru ila jumalin min dzalika fi hadzal kitab. Kemudian beliau juga mengisyaratkan, jadi menjelaskan, ya, kalimat-kalimat, mengutip syair-syair dalam kitab ini. Wallahul muwafiqu lis-shawab, dan Allah yang maha muwafiq, maha benar, ya, maha sesuai dengan kebenaran. Sedikit lagi, satu paragraf lagi, wa adribu an katsirin min qasasil mufassirin. Kemudian saya tambahkan dengan permisalan, ya, gambaran, saya berikan gambaran an katsirin dalam jumlah banyak, min qasasil mufassirin, dari cerita-cerita, kisah-kisah para ulama ahli tafsir, wa akhbaril mu'arrikhin, dan kabar-kabar dari para ahli sejarah, illa ma la budda minhu wa la ghinan anhu litabyin, kecuali memang tidak perlu, ya, mencukupkan, tidak perlu ditambahkan kisah dari ahli tafsir, akhbar dari mu'akhirin, mu'arrikhin, ya, ahli sirah, ahli sejarah. Wa tatu min dzalika tubayyina ayyil ahkam bimasaila tufassiru an ma'naha wa turshidu taliba ila maqsadaha ila muqtadaha wa fadammantu kulla ayatin tatadammanu hukman au hukmaini fama zada. Jadi kata beliau, kemudian saya cantumkan juga pada setiap ayat yang mengandung hukum atau dua hukum atau bahkan lebih, masaila yubayyinu fiha ma tahtawi alaihi min asbabin nuzul, ya, juga masalah-masalah yang semakin memperjelas padanya yang memang diperlukan, seperti asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat, wa tafsiril gharib, tafsir terhadap lafaz-lafaz yang gharib, wal muhkam, juga kalau wal hukm, maksudnya wal hukum dan hukum, fa illam tatadamman hukman, jika tidak mengandung hukum, jadi tidak semua ayat itu mengandung hukum. Kalau itu memang bukan ayatul ahkam, ya. Kalau dia bukan ayatul ahkam, tidak mengandung hukum, zakartu ma fiha minat tafsir wa ta'wil, maka kemudian aku sebutkan tafsir dan takwilnya, hakadza ila akhir kitab, demikianlah seterusnya hingga akhir kitab. Nah, inilah manhaj atau metode dari Imam Al-Qurtubi dalam penulisan kitab tafsirnya, ya. Kemudian wasammaituhu bil jami'i li ahkamil Qur'an, kemudian aku namakan kitab ini dengan al-jami', himpunan, ya, kumpulan, li ahkamil Qur'an, hukum-hukum mengenai Al-Qur'an, wal mubayyin lima tadammanuhu minas sunnati wa ayil furqan, dan penjelasan dari apa yang terkandung dalam as-sunnah, ya, sebagai penjelas dari al-furqan, ya. Jadi meskipun masyhur kitab ini diberi nama al-jami' li ahkamil Qur'an, begitu saja biasanya. Jalallahu khalisan li wajhih, semoga Allah menjadikan amal saya ini, ya, penulisan kitab ini khalisan li wajhih,
ikhlas mengharap ridha Allah, wa ayyanfa'ni bihi wa walidayya, dan mudah-mudahan itu memberikan manfaat kepada saya ya dengan apa yang saya tulis ini. Demikian pula manfaat kepada kedua orang tua saya. Wa man aradahu bimannihi innahu sami'ud du'a qaribun mujib. Amin. Nah, inilah muqaddimah pertama dari kitab Al-Jami' Al-Quran. Alhamdulillah tadi kita bacakan kurang lebih 2 halaman. Ya, selanjutnya insya Allah kita bacakan 1 atau 2 halaman begitu. Mudah-mudahan bisa istiqomah setiap hari. Sekali lagi semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pahala jariyah untuk yang bersedekah kitab ini, kemudian yang membacakan dan juga yang mendengarkan, termasuk yang membagikan. Demikian, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.